Takut-takutin, bikin senjata nuklir buat takut-takutin enak aja. Itu buat perang, bukan buat takut-takutin. Apa yang dimaksud dengan neraka? Pertanyaannya. Oh, dibakar. Loh, apanya dibakar? Nggak ada tubuhnya kok. Selamat datang di Info Dunia Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Saya mau Shalom, bertanya, John. kenapa neraka itu harus ada dan kenapa itu, Paul, manusia yang mati dalam keadaan berdosa itu harus ke neraka? Kenapa? Dan ke nerakanya selamanya lagi di neraka. Kenapa itu, Paul? Neraka diciptakan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus tidak seperti meniadakan neraka saja agar supaya semua manusia selamat? Itu pertanyaan saya, Paul. Nah, saya bukakan ayatnya ya. Itu ada di Petrus. Nggak kedengar suaranya, Pak Paul. Oh, ini ada yang... Oke. Sebentar. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat ke nah ini ayat ke 10 ya. Saya share screen ya. Ini kan judulnya Hari Tuhan ya. Ya, Pak 2 Petrus 3 ayat 10. Nanti kalau baca seluruhnya nanti ketemu ayat ini. Ya, hari Tuhan itu di sini. Tetapi hari Tuhan ini bukan Tuhan Yesus datang, bukan ya. Tetapi adalah hari Tuhan, hari kiamat gitu loh. Nah, sebentar, ini ada yang feedback ini. Sebentar, saya mute dulu yang lain. Oke. Ya. Jadi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba, ini adalah cerita tentang api yang pertama ya. Ini belum cerita neraka nih. Ya. Nah, siapa yang bisa bikin begini? Kita sendiri, manusia sendiri yang meledakkan itu. Yang meledakkan bumi ini siapa? Kita sendiri. Ada sekitar 1000 hulu ledak nuklir yang ada di muka bumi ini. Bayangin meledak 3 saja, repot. Apalagi kalau meledak 100 gitu ya. Apa nggak selesai nih dunia? Ya kan? Iya. Jadi yang bikin siapa? Apakah Tuhan? Manusia. Manusia. Jadi ketika dunia ini kiamat tuh gara-gara Tuhan atau gara-gara manusia? Ya, gara-gara Tuhan dong. Kalau kan sudah Enggak. diatur oleh Tuhan. Enggak. Bukan Oh, diatur iya, oleh Pak. Tuhan. Kan Yang manusia yang meledakkan dirinya sendiri. Ini cerita ini kan cerita manusia meledakkan dirinya sendiri kan? kan itu berarti itu sudah diatur oleh Tuhan dong, Pak, sebelum dunia Bukan. ini diciptakan. Bukan begitu. Bukan diatur oleh Tuhan. Bukan Tuhan seperti menciptakan plotnya. Tuhan menciptakan kairosnya namanya ya. Tuhan menciptakan satu garis waktu. Manusia yang mengisinya. Dan manusia mengisinya dengan kejahatan. Manusia durhaka ini manusia dengan kejahatan. Apakah Tuhan yang meledakkan? Enggak. Tuhan pengennya ciptakan seluruh bumi jadi Eden. Tetapi dunia itu dibikin jahat sama manusia itu. Dan ada kehendak bebas. Manusia boleh milih, kamu mau pilih yang jahat atau mau milih yang baik. Dan manusia pilih yang jahat, bikin nuklir. Bikin senjata nuklir. Senjata nuklir buat apa sih? Buat bunuh ya, orang cuma kan? buat nakut-nakutin. Mana buat takut-takutin? Buat bunuh orang, buat takut-takutin anak aja. Buat takutin, bikin senjata nuklir buat takut-takutin anak aja. Itu buat perang, bukan buat takut-takutin.
diledakkan kayak yang Chernobyl itu kan, kejadian yang di Rusia Chernobyl itu. Iya. Mereka bikin pusat energi, tetapi kan mereka yang bikin meledak apanya? Ketika mereka bikin senjata, over capacity kan, itunya turbinnya, meledak lah. Meledak semua kota, seluruh Iya, kota. jadi karena keserakahannya manusia sendiri, bukan karena Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kemarin ada Jadi, orang ateis ya di Belanda itu, waktu saya ke Belanda itu, ada salah satu teman anak saya yang sudah tua gitu ya, dia itu ngobrol-ngobrol sama saya. Kalau memang ada Tuhan, mengapa ada perang di dunia ini? Saya bilang, loh, Tuhan nggak ada pun tetap ada perang. Tuhan ada atau nggak ada, manusia yang bikin sendiri kok. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah ngatur. Yang Tuhan atur itu adalah supaya dunia damai. Tapi manusia bikin dunia perang. Tuhan ngaturnya supaya damai. Coba kalau semua orang ikutin apa kata Alkitab, damai dunia. Pak Pol, tapi itu Pak Pol, kan saya kan tadi tanya tentang mengapa neraka Loh, itu harus. nanti dulu. Ini nerangnya harus dari sini dulu supaya tahu sebab akibat. Jadi jangan mengatakan Tuhan yang bikin kiamat. Manusia bikin kiamat buat dirinya sendiri. Tuhan ngasih plotnya. Manusia bikin sendiri. Nah, sama. Neraka. Manusia itu nanti ya di dalam wahyu yang dibangkit yang nanti yang dihakimi itu bukan tubuhnya loh. Manusia itu ya yang dimasukkan ke neraka itu bukan tubuhnya dia, tapi jiwanya. Nah, tapi jiwanya. Nah, pakai ini dulu aja deh ya, yang gampang. Sebentar saya cari yang kosong ini. Sebentar, nih lihat ya. Manusia ya nanti yang dihukum itu adalah jiwanya. Kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh ini kan dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kembali ke pencipta. Ya, itu ada di Pengkhotbah 7 saya lupa ya bentar ya Pengkhotbah 7. Ini ada di pelajaran tubuh dan jiwa roh, tapi nanti bisa lihat aja ini kan karena kita hari ini kita pas kebetulan ada bisa tanya jawab kita. Pengkhotbah 7 ayat Pengkhotbah sebentar saja ya. Pengkhotbah 7 ayat ke Pengkhotbah 10 ayat 13 ya. Saya lupa Pengkhotbah 10 ayat 7 atau Pengkhotbah 10 ayat 13. Oh, salah ya, sebentar ya. Caranya gini. Oh, enggak kedengar suaranya Pak Pol. Sebentar. Jadi tubuh itu kembali kepada penciptanya ya. Tubuh kembali debu, roh kembali ke penciptanya. Nah, itu ada di Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 ya. Di Pengkhotbah 12 tersign out benarnya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, tubuh ini kembali jadi tebu ya. Sebentar ya, pelan-pelan ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, ya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu itu, kalau lihat satu perikop ini, debu itu maksudnya tubuh kita. Debu itu nanti kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yang tersisa apa? Jiwa. Jiwa. Nah, inilah yang dihukum, yang dihakimi. Ya, jiwa itu yang dihakimi. Terus kalau dia percaya Yesus, maka jiwa ini akan dibangkitkan tubuhnya. Karena roh itu kembali, yaitu nanti ada di dalam pelajaran itu ya, di dalam pelajaran tentang keselamatan tubuh, roh itu kembali ke tubuh, roh itu membangkitkan tubuh. Itu pelajaran second coming nanti di kelas apologetik. Nah, roh itu membangkitkan tubuh. Nah, sehingga tubuh jiwa rohnya ini mengenakan tubuh yang baru, sama seperti Yesus waktu bangkit dari kematian, dan dia nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun.
Kerajaan 1000 tahun itu apa Pak Paul? Sebelum kiamat. Nanti kamu jangan tanya itu dulu. Itu nanti sebelum kiamat. Karena nanti panjang banget ya. Kita ceritain neraka dulu. Nah, pokoknya nanti inilah orang-orang percaya dengan Yesus. Dia masuk kerajaan 1000 tahun dan dia tidak akan mati, dia akan kekal. Sampai kemudian ke langit dan bumi yang baru, dia pindah ke langit dan bumi yang baru. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, jiwanya dihakimi. Ya, jiwanya dihakimi lalu dimasukkan ke neraka. Apa yang dimaksud dengan neraka? Pertanyaannya. Oh, dibakar. Loh, apanya dibakar? Nggak ada tubuhnya kok. Disiksa Ya. selamanya. Loh, apanya Selamanya. yang disiksa? Yang disiksa apanya? Rohnya, Loh, rohnya kan kembali kepada pencipta. jiwanya. Jiwanya, maka jiwa itu yang masuk ke neraka. Lah, apanya? Disiksa dia apanya? Nah, saya kasih tahu nih ya, orang kalau jiwanya sakit, menderita nggak? Orang itu yang putus cinta, menderita nggak? Menderita. Orang yang dikhianati, menderita nggak? Menderita. Orang yang dikhianati, ya, orang yang dikecewakan orang tuanya, ya kecewa. Orang yang pahit hidupnya, menderita nggak? Menderita. Orang yang hidupnya penuh dengan kesombongan, menderita nggak? Menderita. Orang yang sombong sekarang aja menderita loh. Orang yang sombong hari ini aja hidup hari ini menderita kan jiwanya kan. Ya, Orang yang banyak. narsis, Banyak sekali. orang yang culas, orang yang dengki, menderita nggak? Menderita. Menderita. Dan kalau dia tidak dipulihkan jiwanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus, nggak disembuhkan hari ini dibawa ke dalam kekal nggak? Kekal. Itulah neraka.